Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Mantap ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ayo coba Yudana Sari pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah. Coba ibu cek dulu ya kehadiran kalian ya. Kalian hadir tidak hari ini? Tiara, Hadir, Bu. Yudana Sari, Hadir, Bu. Kurnia Febriani. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya anak ibu, ternyata hari ini kita akan belajar buku tema baru kita, tema 7, indahnya keberagaman negeri kita. Yuk, supaya kita menumbuhkan sikap nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Makin semangat kan? Ya udah boleh duduk anak-anak ibu. Nah sekarang siapa yang tadi sebelum masuk pelajaran kalian ada baca-baca buku? Kalian harus menumbuhkan yang namanya sikap disiplin belajar dan sikap membaca. Karena dengan membaca kita menambah ilmu pengetahuan kita dan membuat wawasan kita semakin menjadi luas. Nah ibu mau cerita sedikit untuk menumbuhkan motivasi kalian. Kalian kenal tidak Sir Isaac Newton? Dia adalah ahli fisikawan, ahli matematikawan. Dia adalah yang terkenal dengan Bapak Fisika Klasik. Dengan penemuan-penemuannya itu sangat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan kita. Sehingga sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini begitu bertumbuh pesat. Jadi kalian harus lebih semangat ya di masa pandemi ini. Iya, Bu. Nah sekarang coba kalian lihat di papan tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian gaya. Yang kedua, kalian dapat mengerti atau dapat mengidentifikasi macam-macam gaya. Jadi ada 5 gaya yang akan kita pelajari. Ada gaya magnet, gaya gesek, gravitasi, otot, dan gaya listrik. Lalu kalian dapat mendemonstrasikan manfaat gaya itu serta kalian dapat mempresentasikan manfaat gaya tersebut. Nah, tapi sebelum itu ibu mau bertanya pada kalian. Kira-kira kalian pernah tidak membuka dan menutup pintu? Pernah, Bu. Pernah ya. Kalau misalnya ibu tanya kalian pernah tidak mendorong kursi? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira apa yang terjadi saat kalian membuka pintu dan kalian mendorong kursinya? Pintunya terbuka, Bu. Ada lagi? Kursinya pindah, Bu. Oh, kursinya pindah ya. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan materi kita hari ini. Jadi kalian akan mengetahui apa yang menyebabkan kursi tersebut dapat berpindah atau pintu tersebut dapat membuka dan menutup. Bergerak ya nak ya. Nah sebelum itu ayo kita dulu nyanyi lagu Naik Delman ya. Ya ibu pimpin ya. Coba kalian lihat pada di papan tulis ini. 1, 2, 3 ya sama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa
naik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak mengapa ibu menyanyikan lagu Naik Delman? Mengapa kita menyanyikan lagu tersebut? Tidak ya. Nah, sekarang ibu akan kasih tahu kalian apa kira-kiranya hubungannya Bu ya dengan lagu tersebut. Coba kalian perhatikan. Apa yang terjadi saat kuda menarik dokar? Saat kerbau, pada gambar di samping ini ada kerbau dan kuda menarik pedati, menarik gerobak itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada gerobak dan pada dokarnya? Gerobaknya jalan, Bu. Gerobaknya jalan, lalu Pedatinya bergerak, Bu. pedatinya bergerak, pintar. Nah, sekarang tentu pasti ada hubungannya kan? Coba kita lihat pada gambar nih. Nah, apa ya yang menyebabkan pedati atau gerobak tersebut atau dokar tersebut bisa jalan? Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Di papan tulis ini ya. Nah, ada 5 gambar ya anak-anak ibu ya. Yang pertama ternyata ada gambar anak yang menjatuhkan bola. Kira-kira kalau bola yang dijatuhkan, bolanya mengalami apa nih? Mengalami gaya gravitasi, Bu. Gravitasi ya. Bolanya bergerak tidak? Bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Lalu ada anak yang bermain sepeda. Kira-kira kalau bermain sepeda, sepedanya dapat apa tuh? Dapat berdayung, berputar bolanya. Dapat berputar, dapat bergerak tidak juga? Bergerak. Dapat bergerak juga. Lalu ada lagi gambar anak yang menarik dan mendorong gerobak. Kira-kira gerobaknya kalau ditarik dan didorong apa yang terjadi? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Ada anak juga yang mendorong box. Kalau kita mendorong box juga berpindah tempat, nah ya. Iya, Bu. Lalu yang terakhir ada magnet yang menarik paku. Kira-kira pakunya yang tertarik magnet, berarti pakunya yang dari bawah tadi ke atas juga mengalami namanya pergerakan, perpindahan tempat ya nak ya. Nah, coba kalian sekarang perhatikan video ini. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendangnya. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Kalian udah nonton kan video tadi kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Pak, dari 5 video tadi yang kalian nonton. Yang pertama video anak tadi bermain bola. Kira-kira itu gaya apa ya? Kenapa bolanya bisa bergerak dan berpindah? Ayo, ada yang tahu? Tahu gaya otot, Ibu. Gaya otot ya. Oh, kalau misalnya yang bermain biola tadi, Gaya gesek. mengapa gaya gesek? Ayo, ini Karena saat memainkan biola kita menggesek-gesekkan alat. ya. Lalu yang tadi bola yang dilempar ke atas, Itu gaya gravitasi. gaya gravitasi, udah 3 ya. Lalu ada kipas angin yang bergerak, Itu gaya listrik, Ibu. gaya listrik ya. Tadi ada kabelnya yang tercolok kan ke penyedia arus listrik. Lalu yang terakhir ada tadi orang yang membuka pintu kulkas, lalu pintu kulkasnya tertutup sendiri nak ya. Nah, kira-kira itu gaya apa? Gaya magnet, Ibu. Gaya magnet. Gaya magnetnya di mananya? Di Ayo. pintu kulkas. Di pintu kulkas? Iya, yakin? Yakin. Nah, kita akan membahas lagi lebih lanjut sekarang ya. Nah, coba kita balik ke gambar sebelumnya. Berarti anak yang menjatuhkan bola tadi termasuk gaya Gravitasi. gravitasi. Anak yang bermain sepeda, Gaya otot. oh gaya otot ya. Berarti lalu anak yang menarik dan mendorong gerobak, Gaya otot. gaya otot lagi. Lalu yang gambar anak yang mendorong box,
Otot. Otot lagi ternyata. Baru gambar yang terakhir. Magnet yang menarik paku. Gaya apa? Gaya magnet. Gaya magnet. Berarti udah lengkap belum di sini ada kelima gayanya? Sudah sepertinya ibu. Sudah. Gaya listriknya yang mana coba yang tadi 5 gambar tuh? Di kipas ibu. Itu kan di video. Coba kalian perhatikan 5 gambar ini. Nah, berarti gaya listriknya tidak ada di sini ya. Lalu gaya geseknya di mana? Ayo. Di gambar yang mana? Dia main bermain sepeda ibu. Bermain sepeda. Ada yang mendorong dan menarik gerobak. Itu ada gaya geseknya tidak? Ada ibu. Ada anak yang mendorong box. Ada gaya geseknya tidak? Ada. Ada ya. Kira-kira apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ada dua benda yang saling bergesekan atau saling bertemu. Kalau misalnya dua benda saling bergesekan, yang tadi bermain sepeda yang mana sama yang mana coba? Antara roda dan jalan ibu, jalan aspal. Roda dan jalan. Kalau yang box dan anak yang menarik box, anak yang mendorong box, Antara box dan lantai. box dan antara boxnya dan lantai. Iya ibu. Semua box. Bagian bawah. Bagian bawah boxnya ya kan. Begitu juga untuk yang roda, gerobak dan ban sepeda. Nah sekarang agar pemahaman kalian lebih mantap lagi, coba kalian udah bagi kelompok ya, udah bentuk kelompok. Nah kita akan melakukan percobaan kelima macam gaya, oke? Nah ini ibu bagikan, ada alat dan bahannya. Nah ibu sekarang bagikan LKPD dulu pada kalian ya. Ini ada LKPD-nya. Nanti ada langkah kerja yang tidak ibu buat. Coba kalian tentukan sendiri nanti. Kira-kira di sini ada 5 langkah kerja dan 5 hasil kegiatan. Tentunya ini merujuk pada materi kita yaitu 5 macam gaya. Jadi misalnya ada 2 langkah kerja yang tidak ibu isi. Kira-kira gaya apa ya yang belum kita lakukan percobaan? Coba nanti kalian buat sendiri langkah kerjanya. Itu terserah kalian. Jadi pokoknya harus menunjukkan kelima gaya kalian melakukan percobaan. Ibu hanya tulis 3 langkah nih, dan 3 langkah ini udah menunjukkan 3 gaya. Nanti kalian lihat sendiri ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, udah ibu bagikan kan alat dan bahannya? Sudah bu. Nah, coba kalian mulai percobaannya. Iya bu. Nah, sesuai petunjuk LKPD ya. Ibu, percobaan yang pertama kan dorong meja belajarmu pelan-pelan. Nah, jadi kan tidak ada meja, boleh tidak kamu menggunakan ini bu? Boleh. Kira-kira mengapa kalian membentuk kertasnya? Karena kami akan mempraktekkan yang namanya gaya otot bu. Gaya otot. Gaya otot memangnya belum ya? Belum bu. Yakin? Iya ibu. Waktu kalian tadi percobaan pertama itu tidak menggunakan gaya otot? Menggunakan bu. Gitu ya. Kira-kira ibu mau tanya nih, gaya otot ini apa sih yang kalian lagi bentuk nih? Gaya ototnya apa sih? Gaya untuk membuat benda bu. Coba
percobaan kedua kalian melempar buku. Kira-kira coba Tiara, itu gaya apa? Gaya gravitasi, Bu. Gaya gravitasi gaya apa? Ibu tahu, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda-benda jatuh ke bumi, ke bawah. Coba Feby tadi ada praktek yang sedotan ya, itu kira-kira gaya apa? Gaya magnet. Gaya magnet. Ibu, Iya, gaya magnet. Gaya gosok. gaya listrik, Bu. Gaya listrik. Gaya listriknya yang di mana? Coba Tiara jelasin. Karena Bu sedotannya dapat tertarik, Bu. Tertarik. Dengan adanya gesekan dari tisu dan sedotan sehingga menghasilkan gaya listrik. Lalu bagaimana dengan yang terakhir apa? Udah selesai kalian? Apa udah selesai? Udah Bu, nih membuat dompet menggunakan gaya otot. Kapal. Bisa ada buat dompet ya. Kapal. Pesawat, Bu. Oh, pesawat. Pintar-pintar anak ibu ya. Ya. Udah selesai semua langkahnya? Sudah, Bu. Belum. Belum? Apa yang belum? Magnet. Coba kalian lakuin percobaan. Kira-kira coba Feby, gaya magnet itu apa? Gaya magnet itu apabila suatu benda didekatkan maka dia akan tarik-menarik. Pintar anak ibu semuanya ya. Nah, sekarang coba kalian isi ya lembar kerjanya ya setelah melakukan semua percobaan. Sekarang anak ibu coba presentasikan laporannya yang tadi udah ditulis. Silakan. Jadi percobaan kami itu judulnya yaitu mengamati macam-macam gaya. Tujuannya itu supaya kelompok kami mengetahui macam-macam gaya. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan itu ada aqua, buku, 2 sedotan, botol yang berisi air tadi, tisu, magnet, dan peniti. Kemudian langkah kerjanya yang pertama, percobaan yang pertama yaitu dorong meja belajarmu. Jadi kan tidak ada meja, Bu. Jadi kami menggunakan botol sedotan. Ini kami gesekkan seperti ini. Nah, itu menghasilkan gaya gesekan. Kemudian percobaan yang kedua, Bu, yaitu lempar buku ke atas. Melempar buku ke atas. Nah, maka buku itu akan jatuh ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi. Kemudian gosokkan sedotan dengan tisu. Gosokkan sedotan dengan tisu. Kemudian dekatkan tisu yang sudah sedotan yang sudah digosokkan dengan tisu. Nah, maka sedotan yang lainnya akan bergerak. Ibu, ini namanya gaya listrik. Nah, kemudian magnet. Nah, sini ada peniti. Peniti ini ditaruh di bawah, kemudian kita dekatkan dengan magnet. Nah, begini. Jadi benda yang di bawahnya jika didekatkan dengan magnet akan tertarik. Ini namanya gaya magnet. Kemudian bentuk kertas menjadi bentuk, contohnya seperti dompet. Seperti dompet ini gaya yang kita gunakan saat membuat dompet ini adalah gaya otot, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak ibu semuanya udah bisa semua ya. Coba ada yang ingin bertanya atau apa, silahkan Ibu. Saya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Tanya pada kelompok ya. Iya, Bu. Apa
dapat mempengaruhi semua gaya? Coba. Menurut kelompok kami, gravitasi itu dapat mempengaruhi semua gaya karena jika tidak ada gravitasi, benda-benda yang ada di permukaan bumi ini akan melayang atau akan terbang di udara. Jadi kalau misalnya terbang di udara, kita tidak bisa melakukan yang namanya gaya gesek, magnet, otot, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Baiklah. Tadi anak ibu udah presentasi dan diskusi ya. Nah, tadi juga ibu lihat diskusinya ada tadi yang bertanya apakah gaya gravitasi mempengaruhi gaya yang lainnya. Jadi dijawab juga dengan kelompok dan jawabannya sangat memuaskan. Ibu sangat bangga pada kalian semuanya. Coba kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi ya benar karena gaya gravitasi itu mempengaruhi gaya-gaya yang bekerja. Jadi kalau kita lihat manfaat gaya gravitasi itu sendiri, gaya gravitasi membuat kehidupan bumi menjadi lebih stabil. Benda-benda yang ada di bumi tetap pada posisinya. Coba bayangkan saja di luar angkasa, semuanya melayangkan karena gaya gravitasi yang rendah. Nah, jadi sekarang hari ini ayo kita simpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira siapa yang mau nyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Apa yang didapat Yuli hari ini kesimpulannya? Hari ini kita sudah belajar mengenai berbagai macam jenis gaya, dari gaya gesek, gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Iya, pintar. Coba kita lihat slide di PowerPoint ini. Nah, di sini ada pengertian gaya jadinya. Jadi gaya itu apa anak-anak? Tarikan dorongan yang menyebabkan benda itu dapat berubah arah, berubah bentuk juga bisa, dan bergerak. Dapat juga mempercepat atau memperlambat suatu gerakan. Kalau misalnya kita lihat berubah bentuk pada kertas ya anak-anak ya. Kalau dia dapat mempercepat gerakan atau memperlambat pada gaya gesek ya. Kalau misalnya kita pakai sesuatu yang lebih licin, pasti akan mempercepat gerakan kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga ada rangkuman slide pengertian macam-macam gaya. Ada gaya gravitasi tadi pengertiannya apa anak-anak? Gaya tarik yang dimiliki oleh bumi untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Lalu ada tadi gaya listrik yang kalian lakukan pada sedotan. Ya, jadi itu muatan elektronnya berpindah ya dari tisu yang tadi digosokkan kepada sedotan lainnya sehingga sedotannya tanpa dikenai dapat berputar. Jadi gaya yang dimiliki atau dari benda-benda yang bermuatan listrik. Lalu ada lagi gaya tadi magnet ya, tentu saja gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi yang keempat lagi ada gaya gesek. Tadi gaya gesek udah kita bahas juga, yaitu adalah gaya yang dihasilkan dari dua benda yang saling bergesekan. Lalu yang terakhir ada yang namanya gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan dari kerja-kerja tubuh di otot kita. Kita sudah menyimpulkan ya kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira nah sekarang Ibu mau bertanya, materi apa yang belum kalian pahami? Ada tidak? Ada, Bu. Ada, yang mana? Kamu ingin bertanya apa? Jadi saya mau bertanya, Bu, jika semua benda di bumi dapat ditarik oleh gaya gravitasi bumi, benar. terus mengapa balon yang terisi nitrogen tidak ditarik ke bumi, Bu, tapi malah melayang di udara? Nah, tadi ada pertanyaan dari teman kalian. Mengapa balon udara yang diisi nitrogen atau ada juga gas seperti nitrogen helium itu kalau misalnya diisi ke udara dia tidak tertarik ke bumi. Padahal konsepnya gravitasi, segala benda itu pasti mempunyai daya tarik bumi. Mengapa itu terjadi? Coba anak ibu ada yang tahu? Tidak ya? Nah, jadi ibu yang bantu menjawab ya.
Nah, ternyata konsep tersebut sama dengan saat kalian bermain kapal. Kapal yang dari kertas yang kalian main saat genangan hujan atau kalian main di bak mandi. Nah, kapal itu kan terapung kan? Coba kalau misalnya kalian lempar batu yang berat, pasti batunya tenggelam. Nah, balon itu juga seperti itu. Jadi balon yang berisi nitrogen dan helium dia akan mengapung ke udara. Jadi balon yang kita tiup, coba balon yang kita tiup, itu kan isinya bukan nitrogen dan helium, tapi yang kita tiup itu berisi karbon dioksida, napas kita bukan. Dan pasti ada sedikit air yang kita keluarkan saat tiup. Tentu balon tersebut dia jatuh ke bawah itu karena apa? Karena massa atomnya karbon dioksida itu lebih berat daripada oksigen. Sedangkan massa atomnya nitrogen dan helium itu lebih ringan daripada oksigen. Jadi kalau kita umpamakan seperti kita main kapal di genangan air, kapal itu adalah balon yang nitrogen dan helium, dan air itu adalah oksigennya umpamanya. Jadi sehingga kapal tersebut kenapa mengapung? Karena memiliki daya apung. Karena kapal yang tidak berat, berbeda dengan batu saat kita taruh ke genangan air tersebut pasti akan tenggelam. Nah, sekarang ini Ibu ada beberapa soal evaluasi, kalian kerjakan sekarang. Nanti kumpulkan sama Ibu ya kalau udah selesai. Alhamdulillah kalian udah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu periksa ya, agar kalian tahu nanti dan agar kalian juga maksimal di mana kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian pastinya ya. Minggu depan akan Ibu umumkan. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ya, Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami. Tentunya kalian dapat menerapkan manfaat-manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi gaya otot, kalian bisa membentuk apapun kan, bukan dari gaya otot, karena gaya otot dapat menyebabkan apa yang kita lakukan itu berubah bentuk juga, berubah gerak juga. Nah, jadi sekarang karena kita mau selesai nih, ayo sama-sama kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Coba Yuli pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk selalu belajar dan disiplin untuk belajar juga ya. Karena itu untuk masa depan kalian sendiri. Oke? Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.